Sir Alex Ferguson, manajer legendaris Manchester United, akan kembali ke dunia pelatihan dalam sebuah pertandingan spesial pada Sabtu 22 Maret 2025. Pertandingan ini merupakan acara perpisahan untuk Giuseppe Rossi, mantan striker MU yang telah pensiun, dan akan digelar di Stadion Franchi, Florence, Italia. Dalam pertandingan yang dijuluki Hari Pepito ini, Ferguson yang kini berusia 83 tahun akan kembali ke lapangan setelah pensiun dari manajemen sepak bola pada tahun 2013. Momen ini akan menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk melihat Ferguson dipelatih sekali lagi, meskipun ia telah lama meninggalkan posisi manajerial dunia. Rossi mengaku sangat berterima kasih kepada Ferguson yang bersedia melatih meski mereka tidak banyak bekerja sama di Manchester United. Ferguson dikenal sebagai salah satu manajer terhebat dalam sejarah sepak bola dengan 26 tahun masa jabatan yang diisi dengan trofi di Manchester United. Meski telah pensiun, Ferguson belum sepenuhnya meninggalkan dunia sepak bola. Ia pernah berlatih dalam pertandingan testimonial Michael Carrick dan juga dalam laga reuni tim treble winners MU pada tahun 2019. Meski kini lebih sering terlihat menyaksikan pertandingan Manchester United dari tribun, kehadiran Ferguson di lapangan sebagai pelatih akan menjadi momen yang sangat dinanti-nanti. Sementara itu, dalam bursa transfer Premier League yang penuh kejutan, terkadang bukan strategi terbaik yang akan menang, tetapi siapa yang paling berani. Manchester United yang baru saja merasakan pahitnya kegagalan setelah Chelsea menikung Giovanni Quenda, kini bersiap untuk langkah selanjutnya. Kali ini, target utama mereka adalah bintang muda Southampton, Tyler Dibling. Menurut laporan dari Give Me Sport, Manchester United sudah memulai pembicaraan dengan Southampton terkait kemungkinan transfer musim panas ini. Tawaran awal diperkirakan berada di kisaran 30 juta pound sterling hingga 35 juta pound sterling. Namun mereka menghadapi tantangan besar. Tottenham juga ikut dalam perburuan. Meskipun Southampton hampir pasti terdegradasi, mereka tetap memainkan kartu mereka dengan cerdik. Klub berjuluk The Saints itu telah memasang bandrol 55 juta pound sterling untuk Dibling, angka yang mungkin terdengar mahal tetapi masih masuk akal dalam pasar transfer saat ini. Hugo Ekitike kabarnya menjadi salah satu striker incaran Manchester United di musim panas. Gaya mainnya disebut perpaduan Neymar dan Kylian Mbappe. Dalam usaha menambah daya gedor untuk musim depan, Manchester United disebut-sebut terus memantau sejumlah pemain depan yang bakal coba digait pada bursa transfer. Nama Ekitike kabarnya menjadi salah satu yang masuk dalam radar setan merah julukan Manchester United yang kepincut dengan performa penyerang kelahiran Reims, Prancis 22 tahun silam tersebut. Salah satu aksi anyar Ekitike adalah ketika Eintracht Frankfurt, klubnya saat ini, menang dengan skor 2-1 melawan Ajax di Liga Eropa. Aksi itu bikin Wesley Sneijder, ex-timnas Belanda, sontak menyanjungnya. Hugo Ekitike mengawali karir profesional di Reims dan sempat pula membela PSG. Bersama Frankfurt musim ini, ia sudah bikin 19 gol dari 38 laga di seluruh ajang. Kabarnya, Frankfurt tidak menutup kemungkinan untuk menjual Ekitike pada musim panas mendatang. Syaratnya adalah Manchester United atau klub peminat lain bisa memenuhi bandrol sekitar 80 juta euro. Sementara itu, Christian Eriksen mengungkapkan ia hampir pasti akan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2025. Bulan Juni 2025 menjadi waktu di mana kontraknya dengan Manchester United akan berakhir. Salah satu alasan diungkapkan, hingga bulan Maret saat ini, ia belum melihat adanya upaya Manchester United memperpanjang kontraknya. Eriksen sendiri mulai berkurang frekuensi kontribusinya di Manchester United, sehingga wajar jika meninggalkan klub. Gelandang berusia 33 tahun ini belum tahu akan berlabuh kemana. Ia tidak ingin kembali ke Denmark untuk menghabiskan sisa karirnya, juga tidak tertarik bermain di Amerika Serikat. Eriksen ingin tetap berada di Liga Top Eropa untuk melanjutkan karirnya. Tak lagi memegang posisi starter karena penurunan performa, Eriksen kini terus bersaing dengan banyak pemain muda, seperti Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte. Belum lagi para pemain lama seperti Bruno Fernandes atau Casemiro, pemain yang tidak tergantikan.
Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka Kobbie Mainoo dikabarkan sudah hampir setuju untuk perpanjang kontraknya di Old Trafford. Manchester United memang lagi dibuat resah oleh Mainoo. Kontrak sang gelandang di Old Trafford mulai menipis. Manajer MU dilaporkan sudah menawari sang gelandang kontrak baru sejak tahun lalu. Namun, proses negosiasi ini berjalan cukup banyak. Kedua pihak saat ini masih terus mengkolaborasi pembicaraan ini dan mereka yakin akan segera mencapai titik temu. Menurut laporan yang beredar, banyak negosiasi kontrak baru Mainoo karena masalah gaji. Pihak Mainoo merasa sang gelandang sudah menjadi pemain penting di skuad MU, sehingga mereka meminta bayaran yang cukup mahal untuk gajinya. Sementara pihak MU enggan memberikan gaji terlalu mahal untuk sang pemain karena usianya yang masih muda dan mereka tidak mau merusak struktur gaji mereka. Mainoo sendiri sudah hampir 2 bulan absen membela Manchester United karena cedera. Diperkirakan sudah bisa memperkuat setan merah lagi di pertahanan hingga April 2025 mendatang. Sementara itu, Maguire resmi bergabung dengan West Ham. Osimhen mengumumkan kabar baik kepada Manchester United merekrut striker super untuk menggantikan Højlund. Manchester United gencar melakukan perombakan lini serang karena siap menjual Rasmus Højlund dan Sergej untuk mendatangkan Osimhen. Meski sangat ingin merekrut striker papan atas, MU harus melakukan perhitungan matang-matang untuk mematuhi undang-undang kewajaran finansial. Selain investasi dalam skuad, klub juga melaksanakan proyek pembangunan stadion baru senilai 2 miliar pound sterling yang mungkin membatasi anggaran transfer. Dean Huijsen adalah salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa posisinya. Dean menjadi faktor penting dalam membantu Bournemouth bermain impresif dan bersaing memperebutkan satu tempat di Piala Eropa musim depan. Penampilan sang gelandang pada tahun 2005 menempatkannya di radar Manchester United. MU melihat ini sebagai tujuan jangka panjang untuk menggantikan Harry Maguire dan mengharapkan Dean berpadu dengan Aiden Heaven dan Lenier menjadi trio bek tengah muda yang bisa dipercaya oleh pelatih Ruben Amorim. Manchester United sedang mempersiapkan rencana besar untuk menjaga kebugaran pemain mereka menjelang akhir musim yang padat. Setelah meraih kemenangan 3-0 atas Leicester City pada minggu lalu, tim besutan Ruben Amorim tidak akan bermain lagi hingga 1 April ketika mereka bertandang ke Nottingham Forest di Premier League. Dengan jeda internasional dan jadwal yang padat di bulan April, Amorim memutuskan untuk membagi skuadnya menjadi beberapa kelompok untuk memastikan semua pemain dalam kondisi terbaik. Amorim menjelaskan bahwa beberapa pemain seperti Mason Mount dan Toby akan fokus pada pemulihan kebugaran. Sementara itu, pemain seperti Harry Maguire, Kobbie Mainoo yang sedang pulih dari cedera akan berusaha kembali ke tim utama untuk membantu tim dalam pertandingan-pertandingan penting di akhir musim. Beberapa pemain lain akan diberikan waktu istirahat lebih lama dari biasanya untuk memastikan mereka siap menghadapi tekanan di bulan April, di mana mereka punya jadwal yang padat. Amorim juga memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Harry Amos untuk tampil di tim utama. Pemain belakang kiri itu telah menunggu hampir 8 bulan untuk melakukan debut kompetitifnya setelah tampil impresif dalam tur pramusim di Amerika Serikat. Kan bahwa pemain muda seperti Amos harus memahami betapa beruntungnya mereka bisa bermain untuk Manchester United dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Dengan rencana kebugaran yang matang dan pemulihan pemain cedera yang sedang berjalan, Manchester United berharap bisa menghadapi akhir musim dengan performa terbaik. Manchester United juga bersiap melakukan perubahan pada lini serang mereka. Tim ini berusaha mencari sosok penyerang nomor 9 yang benar-benar mampu mencetak gol secara konsisten. Satu nama yang muncul dalam radar mereka adalah Victor Osimhen. Selain Victor Osimhen, ada beberapa pemain lain yang menjadi target incaran Manchester United. Satu di antaranya adalah penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres yang dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk klub tersebut. Pemain ketiga yang menarik perhatian adalah Hugo Ekitike, striker dari Frankfurt. Ketiga pemain ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi skuad Manchester United ke depannya.